Saudara, dalam rapat tertutup bersama seluruh satuan kerja perangkat daerah di Provinsi Papua Barat Daya dibahas sejumlah anggaran yang terdampak efisiensi. Salah satunya nasib pegawai honorer yang terancam terimbas efisiensi. Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat Daya, Joni Wai, bilang tidak ada penambahan pegawai honorer sesuai dengan instruksi pemerintah pusat. Namun tidak menutup kemungkinan pegawai honorer yang ada saat ini bisa terimbas efisiensi. Berdasarkan data Badan Kepegawaian Negara, saat ini jumlah pegawai honorer di Provinsi Papua Barat totalnya mencapai 1.182 orang. Selain soal pegawai honorer, dana alokasi umum dan khusus untuk infrastruktur juga terkena imbas efisiensi. Perjalanan dinas pegawai dipotong hingga 50% dan kegiatan seremonial dikurangi. Sekarang yang baru, nggak usah lagi. Berarti yang lama tetap dipertahankan Bapak ya? Yang lama ini tergantung dana. Kalau dana nggak ada ya. Efisiensi pasti. Iya, tergantung. Kalau dana di SKPD, kalau tidak ada mau gaji pakai apa. Oh berarti itu juga berdampak Bapak ya untuk honorer ya? Semua. Karena kan dibayar kan pakai, kecuali kabupaten yang punya PAD besar, kabupaten kota misalnya punya pendapatan asli daerah ya itu diatur sendiri. Tapi kalau yang kita semua masih dana transfer, mulai provinsi baru ini ya? Dana 90% masih dana transfer. Ratusan tenaga honorer atau tenaga kontrak Pemkab Lumajang, Jawa Timur dirumahkan. Perumahan ratusan tenaga honorer tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut dari proses penataan pegawai non-ASN di lingkungan pemerintah daerah Lumajang. Setelah melakukan berbagai pembahasan dengan berbagai pihak, pemerintah daerah Kabupaten Lumajang merumahkan sekitar 437 pegawai honorer. Kebanyakan pegawai yang paling banyak dirumahkan berasal dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Para pegawai yang dirumahkan ini tidak terdaftar dalam database Badan Kepegawaian Negara dan tidak mengikuti seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Pemkab Lumajang menyatakan mereka bisa bekerja kembali melalui tenaga outsourcing yang akan bekerja sama dengan Pemkab Lumajang. Namun tenaga outsourcing hanya petugas kebersihan, sopir, dan penjaga malam saja. Saudara, imbas pemangkasan anggaran di tingkat pusat, perbaikan jalan rusak di Kulon Progo terpaksa ditunda. Padahal warga mengeluh jalan rusak sepanjang 3 km selama 10 tahun. Jalan Cerme Demangan sepanjang 3 km di Pedukuhan Krembangan, Panjatan Kulon Progo ini rusak sejak 10 tahun terakhir. Jalan penghubung antara Kecamatan Lendah Panjatan hingga Wates sedianya ini akan diperbaiki tahun ini. Tidak hanya jalan yang berdebu, kondisi jalan ini juga licin saat hujan melanda wilayah ini. Dana alokasi khusus yang semestinya digunakan untuk perbaikan jalan tahun ini terpaksa dicoret. Rencana perbaikan jalan seharusnya sudah direncanakan sejak tahun 2024 lalu. Namun terpaksa dihentikan karena anggaran tak lagi tersisa. Udah berapa tahun Pak? Ya 2 tahun kurang lebih. Kalau hujan becek gitu? Becek yang nanti ya, kalau ada mobil kejemblong-jemblong itu ya ada yang jatuh juga sepeda motor juga. Sering jatuh juga? Sering ya. Dulu pernah bagus jalan ini? Pernah bagus dulu. Tapi sekarang udah rusak karena negara mikirkan yang lain-lain itu. Padahal harapannya warga jalannya lancar, rezekinya juga lancar. Lihat rinciannya bahwa untuk dana DAK khususnya di Kabupaten Kulon Progo itu yang kita tadinya senilai 23 M, kita terdapat pemotongan yaitu sebesar 23 M juga. Jadi sehingga sisa dari DAK 2025 sebesar 0 rupiah. Sehingga untuk penanganan jalan Cerme Demangan, Bojong Tarowongan, dan Bugel Sewu Galur tidak dapat ditangani semuanya.
Saudara, informasi lebih lengkap soal kondisi jalan rusak di Kulon Progo, Yogyakarta, kita akan bergabung dengan jurnalis Kompas TV, Ahmadi. Selamat siang, Ahmadi. Seberapa parahkah kerusakan jalan di sana dan apa tanggapan warga saat tahu perbaikan jalan ditunda, Ahmadi? Ya, Mercy dan juga pemirsa, di Jalan Dembangan Cermai ini merupakan salah satu jalan yang sudah puluhan tahun lalu mengalami kerusakan yang cukup parah. Selain bergelombang, aspal di sepanjang jalan ini juga banyak yang rusak sehingga jika musim kemarau akan berdebu sangat parah dan mengganggu kesehatan. Sementara kalau di musim penghujan, jalanan ini licin dan sering terjadi kecelakaan lalu lintas akibat pengguna jalan tidak menghafal medan yang ada di sepanjang jalan ini. Ya, jalan ini sendiri terdapat sepanjang 3 km dan menghubungkan 3 kapanewon atau kecamatan, yakni Kecamatan Lendah, Kecamatan Panjatan hingga Kecamatan Wates. Warga sendiri sebenarnya sudah mengharapkan perbaikan jalan ini sejak lama dan beberapa tahun lalu sempat melakukan unjuk rasa agar jalanan ini segera diperbaiki. Dan harapan tersebut sebenarnya sudah terlihat pada tahun ini yang direncanakan memang akan diperbaiki pada 2025 kali ini. Namun harapan mereka akhirnya pupus karena Jalan Dembangan Cermai ini akhirnya tidak jadi diperbaiki karena keterbatasan anggaran dari pemerintah pusat, seperti itu. Anggaran dipangkas, perbaikan jalan rusak ditunda. Terima kasih jurnalis Kompas TV, Ahmadi yang melaporkan langsung dari Kulon Progo, Yogyakarta.